Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Luar biasa pemirsa sahabat gaul dimanapun berada. Alhamdulillah Ustaz Gaul kali ini berada di berada di mana? Perumahan Serinda, Ustadz. Aduh, Perumahan Serinda. Itu Perumahan Serinda itu berada di mana? Di Kelurahan Somba Opu, Kecamatan Samatan. Wah, Kelurahan Samata. Tepuk tangan dulu. Wow, luar biasa kekompakan ibu-ibu ya, terbaru ya. Apa? Kelurahan Samata, Kecamatan Sumbawa. Oh, mantap. Iya. Dan alhamdulillah ibu-ibu majelis taklim apa tadi? Siapa? Apa namanya? Rayam Al-Harbi. Rayyan. Ayam al-harbi. Iya, alhamdulillah. Dan saya lihat ada masjid ya. Alhamdulillah, masjid apa namanya? Rayyan. Oh, jadi diambil dari masjid itu. Ya, luar biasa ibu-ibu. Dan ini patut dicontoh seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Ya, situ aja Bu dulu. Kita bersama dengan Pak Lurah, tapi dalam hal ini diwakili oleh Bapak Seklu. Sekretaris Lurah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Seklu. Iya. Silakan Pak. Silakan. Ya, alhamdulillah dengan Bapak siapa Pak? Bapak Abdurrahman, dan sebagai kepala lingkungan siapa nama Pak? Pak Taufik. Kayaknya masih muda banget ya. Aku kayaknya lebih tua dari dia. Kira tahun berapa sih? Aduh, gue 74. Dan dia yang keempat, beda 10 tahun. Tapi gue aja masih 17-an. Aku masih melayang. Wah, dia masih lajang. Fotonya jadi jang. Selamat ya. Aduh, mungkin ada yang mungkin ada pesan-pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat, utamanya yang ada di sini. Silakan Pak. Iya. Alhamdulillah majelis taklim yang ada di Samata ini sangat antusias dalam kegiatan keagamaan, dan semoga hal ini juga majelis taklim yang ada di Kelurahan Samata ini bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, yang bersifat rutinitas dan selalu mengingatkan kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selama ini kita teladani dan selalu mengingatkan kita bahwasanya ini Islam adalah hari peringatan untuk menerima perintah salam. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita akan lanjutkan Ustaz Gaul setelah yang lewat ini. Ustaz Gaul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bil kad wa tanfarjibil qurab wa tuqtabil awaij wa tunal birrakat qasnul hawatin wa yustaskal gamam bil karimi wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamati wa naqasim dari kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah. Oh, jamaah. Pertama-tama pujilah Allah. Karena yang paling pantas untuk dipuji hanyalah Allah. Betul. Jamaah, kaitannya dengan peringatan Isra Mi'raj ini luar biasa. Kita memperingati Isra Mi'raj pertanda kita percaya akan kebesaran kekuasaan Allah lewat adanya Isra Mi'raj, menandakan tidak mungkin kalau Allah mau. Oke? Orang mungkin bisa tidak percaya, tapi luar biasa, semakin lama semakin terbukti kehebatan Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj mengendarai 3 kendaraan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mengendarai kendaraan yang namanya burak, kecepatan luar
luar biasa kecepatan cahaya. Waktu itu kendaraannya orang baru onta, baru binatang. Yang pada waktu itu orang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 2 bulan perjalanan onta gemuk dan pulang jadi kurus. Artinya 2 bulan berangkat, 2 bulan pulang, menjadilah 4 bulan lamanya. Sementara Nabi hanya sepertiga malam, dalam artian 2 jam saja. Cepatnya perjalanan gimana? Perjalanannya Nabi mengendarai kendaraan burak. Alhamdulillah ternyata sudah ada kendaraan seperti itu walaupun hanya menghampiri, yaitu pesawat. Perhatian kepada para penumpang, kenakan sabuk pengaman Anda di sisi kanan Anda. Tuh, dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, Nabi bukan lagi kendaraan burak, tapi Nabi naik tangga. Kalau orang berbicara tangga, sama dulu pasti capek itu naik tangga. Tapi sekarang kalau berbicara tangga tidak capek karena ada eskalator. Cik, naik meeting. Ya ada tau. Ada begitu di mall tuh ada tau. Ya lift itu. Betul tidak? Jadi dulu orang tidak berani bicara bahwa Nabi naik tangga dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Tapi sekarang orang sudah mulai percaya. Karena kenapa? Ada tangga yang bisa berjalan. Betul tidak? Kemudian dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, Nabi lain lagi, bukan lagi tangga. Kayak itu yang jalan-jalan. Kata malaikat Jibril, Mama, sampai di sini si konter pun bisa keluar. Nanti hancur kak. Kata Nabi, jadi saya naik apa mak? Tidak ada temani kak. Kata malaikat Jibril, itu sudah naik itu kayak ranjang, kayak seperti ini tapi jalan-jalan nih. Nabi naik nih. Nabi naik nih. Naik nih. Nabi. Jamaah. Oh jamaah. Sekarang sudah ada yang begituan. Apa itu? Jamaah. Seperti yang ada di hotel-hotel atau di kantor-kantor. Ada tangga lifter, ditindis. Baru masuk begitu. Tindis nanti berapa? Sampai begitu. Betul tidak? Luar biasa. Jadi Islam lebih duluan tahu daripada yang lain. Isra Mi'raj. Kalau ibu-ibu berbicara masalah Isra Mi'raj, memang perempuan hebat. Saksi Isra Mi'raj adalah wanita. Ketika Nabi pergi ke Taif malam 27 Rajab, Nabi dilempar batu orang penduduk Taif. Berdarah-darahlah Nabi. Kemudian Nabi pulang tengah malam. Nabi kembali ke kota Mekah, tapi rumah yang pertama didapati adalah rumahnya Ummu Adi. Kalau di sini rumahnya Pak Yudi. Tapi di sana rumahnya Ummu Ani, karena tidak mungkin Nabi masuk ke dalam lagi, ke dalam kota Mekah karena berdarah-darah, tidak bisa berjalan kasihan karena banyak sekali darahnya keluar. Maka Nabi cuma sampai saja di mana? Nabi hanya sampai di rumah pertama. Yang pertama dapat yaitu rumahnya Ummu Ani. Jam berapa itu? Jam 1:30 waktu itu. Kebetulan waktu itu saya tidak ada. Keluar Ummu Ani. Siapa itu deh? Siapa itu? Siapa itu? Maka Ummu Ani membuka pintu 1:30 malam ini. Hah? Muhammad, saudaraku, maksudku. Muhammad.
berdarah-darah. Masuk ke dalam, kasih yang. Kau dulu dikasih masuk Nabi sama Ummu Hani ke dalam. Baru dikasih baring. Baru Ummu Hani keluar lagi ke pintunya. Untuk artinya, untuk menutup pintu. Keluar. Hei! Siapa yang lempar Nabi? Betulkah itu? Tidak ada perasaanmu. Baru tutup pintunya kembali. Baru kembali ke dalam untuk melihat lukanya Nabi. Betapa kagetnya Ummu Hani, ternyata tidak ada Nabi di situ. Hilang. Di mana nih? Nah tadi saya kasih masuk dalam. Hilangin Nabi. Kata Ummu Hani, kira-kira mimpi ya tadi ini kan tengah malam. Siapa tahu mimpi, ternyata tidak, karena ada darah-darah berceceran. Baru Nabi ketinggalan sendalnya. Disitulah Nabi diambil oleh malaikat Jibril. Jadi saksi sejarah Isra Mi'raj adalah Ummu Hani. Mau tahu kelanjutannya? Mau tahu kelanjutannya? Kita akan ikuti setelah yang lewat ini. Ustaz Gaul. Jamaah. Oh jamaah. Ustaz Gaul. Dari situlah Nabi diambil oleh malaikat Jibril dari rumahnya Ummu Hani, diangkat. Lewat mana? Lewat atap. Terbuka atapnya Ummu Hani, lewat di situ. Lalu dibaringkan di sisi Ka'bah, baru dibelah dadanya. Diambil hatinya Nabi, baru dicuci untuk perjalanan ibadah. Sama salat ini, jangan salat sebelum suci. Jangan sampai kita salat, karena memang Isra Mi'raj ini kaitannya menyangkut makanya tema yang kita angkat sekarang adalah kaitannya Isra Mi'raj dengan salat. Oke? Oke. Bilang saja. Tidak bisa orang salat kalau tidak suci. Kalau mau disalat harus suci 3. Badan, pakaian, dan tempat salat. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Sesuai dengan program pemerintah dalam program kebersihan. Dan jangan lupa bayar PBB tak? Jamaah. Gak marah Jaki? Lanjut. Jaki marah nah? Orang marah cepat? Orang tua cepat? Ku tanya ke nenek no? Masa bilang gue cepat mati? Sembarang toh. Hah? Dibersihkan, dicuci hatinya Nabi, lalu masukkan kembali, ditutup, baru diterbangkanlah Nabi mengendarai kendaraan burak. Tapi Nabi singgah di 3 tempat. Rintung panggung. Ternyata Nabi dikasih singgah di Masjidil Haram, di Madinah. Untuk apa? Bahwa di sini nanti akan ijrah Nabi. Kemudian Nabi terbang lagi. Ya, mana? Sampai singgah lagi di Mesir. Apa itu? Tempat Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Torsenin. Kemudian terbang lagi menuju apa lagi situ? Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Barulah Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, tapi maaf, peristiwa ini betul-betul kaget Nabi ketika Nabi terbang di atasnya Mesir. Harunna kata Nabi waktu berada di atas Mesir, kata Nabi malaikat Jibril, bawa apa ini? Nabi bilang malaikat Jibril, inilah baunya kuburannya Masita. Siapa itu Masita? Wanita yang salehah, yang mempertahankan keimanannya. Ketika dia menyisir anaknya Fir'aun, jatuh sisirnya. Ketika jatuh sisirnya, langsung dengan spontan Masita mengucapkan Subhanallah.
Kata anaknya Fir'aun, apa? Maha suci Allah. Siapa itu Allah? Nah bilang Masita berani. Allah adalah Tuhanku yang menciptakan aku dan menciptakan kamu. Biar bapakku. Kukira bapakku Tuhan. Bukan bapakku Tuhan. Bapakmu manusia. Fir'aun itu manusia. Allah lah Tuhan. Ayo kutanya bapak. Kata Masita, silahkan. Kalau kau mau mengadu, maka mengadu lah. Langsung ditangkap pada Masita. Masita! Ditangkap anaknya 2, karena 1 anaknya kasih yang umur seperti ini. Sini saya. Sini. Oke. Nih. 1 kasih yang umur seperti ini. Dan 1 masih bayi. Hari bayi, anak bayi. Pinjam ya. Satu anak bayi, 1 anak bayi, 1 anak kecil. Keluarga berencana bikinlah 2 anak. Dan jadi yang ditangkap ke dong? Masita, anaknya 2, 1 masih bayi, 1 tapi ini bukan bayi. Kakaknya bayi. Bayi itu tahu. Anaknya yang sudah besar dan suaminya. Ya bagaimana caranya Fir'aun berkata, Masita! Masita! Oh Masita! Siapa orang itu? Mati tahu. Masita! Masita! Siapa Tuhan? Saya atau Allah? Kata Masita, Allah Tuhanku. Fir'aun bukan Tuhan. Maka jamaah, maka suaminya Masita dibuang kemana? Ke kuali yang berisi minyak mendidih. Bukan air mendidih. Kalau air mendidih, apalagi, wes 2 aja anak. Dia terima kota baru. Jadi mau ngangkut nih. Jadi dilemparlah ke minyak mendidih, matilah suaminya ke Masita. Masita masih bertahan. Kemudian anaknya lagi yang besar dibuang ke minyak mendidih. Masita, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau begitu, buang anakmu. Dia kata Masita, saya tetap Allah Tuhanku. Maka dibuanglah anaknya Masita yang besar ke kuali. Kemudian berkata lagi Fir'aun, bagaimana Masita? Siapa Tuhanmu? Kata Masita, tetap Allah Tuhanku. Kalau begitu, anakmu juga mau dibuang. Kata Masita, biarlah aku yang membuangnya bersama dengan diriku. Woi, jago ke dulu suatu kamu. Kata Masita, baiklah, aku akan meloncat. Ketika mau meloncat, berpikir Masita, kodong. Kalau loncat ke mati itu yang anakku kodong. Anakku masih bayi. Demi deh. Tiba-tiba anak bayi ini berbicara. Berbicaralah dia. Bicara saya kok. Tidak sesuai aja dengan kekurangan saya. Loncat ki mama. Di situ sorga. Maka loncatlah Masita. Loncatlah Masita bersama dengan anaknya. Wow, ibu-ibu, ambil hikmah di balik pengorbanan Masita. Ibu-ibu, asalkan bunyi waktu salat kaki, korbankan televisi ya. Wah itu sih
selesai ke semua sinetron. Jadi salat isya setengah 12. Jadi dia salat isya separuh tenaga. Baru kalau salat tidak, talak ke jina pakai. Kalau tidak ada baju dalamnya. Ya iyalah, kan panas. Nggak terlalu panas cite. Masita dilempar di kuali yang mendidih panasnya. Nah kita, malas ke saya pakai jilbab. Panas. Yang mana kita suka bu? Panas sekarang atau panas di akhirat? Akhirat. Lebih baik panas di dunia daripada panas di akhirat. Oke? Seberapa sih kita pertahankan ini? Ada nanti wanita. Karena kata Nabi, paling banyak di neraka adalah wanita. 3 penyebabnya perempuan masuk neraka. Yang pertama, gara-gara tidak menutup auratnya. Tutuplah aurat kita. Ini namanya menutup. Kalau ini membungkus. Yang mana diminta Al-Quran? Membungkus atau menutup? Kalau ini membungkus. Yang menutup, bagaimana menutup? Ini namanya menutup. Tidak ditahu apa dalamnya. Kalau membungkus, apa ini? Apa ini? Main. Ketahuan tau? Karena lekukan-lekukannya. Pakai baju. Tapi kalau menutup, ini namanya menutup. Apa ini? Susah ditahu apa isinya. Apa ini? Apa ini? Sama bilang. Jamaah. Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ustaz Gaul. Ustaz Gaul. Ustaz Gaul masih berada Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaupu. Alhamdulillah kita berada di perumahan apa lagi Pak? Sarinda Permai Samata. Alhamdulillah 2 orang di samping kanan saya. Bapak adalah sebagai imamnya masjid ya. Ya, pengurus masjid dan ibu adalah ketua panitia pelaksana ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sharing, silakan Pak. Sebagai pengurus masjid sekaligus penasihat dari Majelis Taklim Raya Al-Harbi, Isra Mi'raj ini kan perjalanan dari masjid ke masjid. Oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh jamaah agar masjid ini diisi sebagaimana daripada makna dan ruh Isra Mi'raj itu. Ya, bukan hanya fisiknya yang kita bangun, tapi lebih penting dari itu adalah bangun isinya, jamaahnya. Ya, menarik sekali Pak Ustadz ya. Karena yang namanya Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Perjalanan dari masjid ke masjid artinya dari manapun keadaan kita, dimanapun kita berada, senantiasa sujud. Dan betul itu, jangan hanya masjid dibangun, tapi isinya juga mesti dibangun. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Dan di samping kanan saya ada Ibu siapa Bu? Ibu Ani. Ibu Ani ini adalah ketua panitia pelaksana acara peringatan Isra Mi'raj ini. Silakan Bu, mungkin ada pertanyaan unek-unek atau saran atau apapun namanya, ungkapan perasaan kita silakan. Pada kesempatan berbahagia ini, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Ustaz, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Begitu pula acara ini cukup meriah berkat lucu-lucuan serta siraman rohani dari Allah Ustaz. Terima kasih. Baiklah, kita akan bersama-sama. Ayo kita tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa. Bisa Bu? Ayo kita sama-sama tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita sadarkan diri kita, renungkan hakikat penciptaan kita. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi, perjalanan dari masjid ke masjid, kemudian melewati 7 lapis langit.
untuk menerima salat. Dan banyak hikmah di balik Isra Mi'raj. Di antaranya adalah keteguhan iman seorang wanita yang bernama Masyita. Luar biasa Masyita, yang rela berkorban demi untuk keimanannya. Pernahkah kita berkorban untuk ibadah kita, untuk Allah? InsyaAllah, mari kita renungkan. Tidak lama lagi akan datang bulan Ramadan. Mari kita renungkan diri kita. Beruntunglah kita kalau kita masih dapat Ramadan. Panjang umur kita kalau kita masih berjumpa dengan Ramadan. Ya Ramadan, minta marhaban ya Ramadan. Kusambut kedatanganmu wahai bulan suci Ramadan. Ayo seluruh yang hadir, pemirsa yang ada di rumah, mari buka tangan tak, kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma agrina bil ilmi wa syayna bil ilmi wa akrina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, muliakanlah kami di dunia dan di akhirat. Tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ketakwaan kami, dan berikanlah kami kesehatan. Marhaban ya Ramadan. Kusambut kedatangan wahai bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang lagi berberkah, agar kami bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kami. Ya Majidu, Ya Wahidu, la tusil anna nikmatana tabi alayya. Ya Allah, janganlah Engkau mencabut nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tambahkanlah nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ayo sama-sama kita minta doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta. Masing-masing beda permohonannya. Yang sementara diuji, yang punya masalah, minta. Doanya orang yang sudah bermajelis dikabulkan oleh Allah. Minta ki. Ya Rabb, yang orang tuanya lagi sakit, yang mungkin ada masalah dari diri kita, minta ki. Wabil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kena na'budu wa iyyaka. Ayo kita baca istighfar 3 kali. Ayo sama-sama. Kita memulai masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan suci. Ayo sama-sama. Sama-sama. Sama-sama tundukkan kepala kita sambil kita baca istighfar. Sama-sama Bu. Sadarkan diri tak, ada kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu salat kita. Tantangan yang kita hadapi tidak seberat tantangan yang dirasakan oleh Masyita. Bisa jadi salat yang kita lakukan adalah salat terakhir buat kita. Ayo kita sama-sama. Ya Allah, kami berjanji mulai saat ini kami akan mempertahankan salat kami. Ya Allah,
Aku rindu dengan ibadah-ibadahku ya Rob. Ayo kita baca istighfar 3 kali dimulai. Dalam hati tak ikut, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jikalau aku berdosa kepadamu ya Rob. Ampunilah dosa-dosaku jikalau aku berdosa pada tubuhku. Ampunilah dosa-dosaku jikalau aku berdosa pada sesama manusia. Sucikanlah diri kita sebelum kita masuk pada bulan suci. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-ahyar ala rasulillah wa alihi al-ahyar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habib